Dilanjutkan perkara 323. Putusan nomor 323 PHPU BUP 23 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 yang diajukan oleh H. Budi Antoni Aljufri SEMM dan Heni Ferawati SEMM pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada Fahmi Nugroho SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang memberi kuasa kepada Dabika Kumaira SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. H. Joncik Muhammad SI SH MH dan Arifai SH pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 nomor urut 2 memberi kuasa kepada Dr. Hasanal Mulkan SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan, mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, eksepsi terhadap hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 2, huruf A sampai huruf F, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten 4 Lawang dan alat bukti yang diajukan dianggap telah diucapkan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya kejahatan atas pencalonan pemohon atau penghilangan hak politik dan kecurangan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil permohonan akuo, mahkamah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2025 telah memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikut sertakan 2 pasangan calon berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan tersebut, sehingga segala permasalahan yang terjadi berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 4 Lawang sebelum diucapkannya putusan tersebut telah final dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga tidak relevan bagi pemohon untuk mempersoalkannya kembali dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya pelanggaran etik oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten 4 Lawang serta keberpihakan Bawaslu Kabupaten 4 Lawang kepada pihak terkait. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah mempertimbangkan mahkamah tidak menemukan bukti adanya keputusan DKPP sebagai pihak yang berwenang untuk menyatakan apakah pelanggaran sebagaimana yang pemohon dalilkan merupakan pelanggaran etik. Adapun berkenaan dengan adanya hubungan keluarga antara Ketua Bawaslu Kabupaten 4 Lawang dan anggota Bawaslu Kabupaten 4 Lawang yang dengan pihak terkait telah diumumkan secara terbuka oleh yang bersangkutan dalam forum pleno Bawaslu Kabupaten 4 Lawang dan seterusnya dianggap diucapkan dan tertuang dalam berita acara rapat pleno dengan nomor 06 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang pada pokoknya Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten 4 Lawang menyatakan secara terbuka memiliki hubungan keluarga dan atau sanak saudara dengan calon peserta pemilu dan tim kampanye dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun berkenaan dengan Aldiwan Haira Putra yang diduga menghalangi pemohon untuk menghadiri deklarasi damai berdasarkan kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten 4 Lawang dengan perwakilan license officer, kedua pasangan calon telah disepakati untuk tidak menghadirkan pasangan calon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap kejadian tersebut juga telah dilaporkan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten 4 Lawang dengan terlapor Aldiwan Haira Putra. Setelah itu Bawaslu Kabupaten 4 Lawang menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal dan kemudian mengeluarkan pemberitahuan status laporan dan seterusnya dianggap diucapkan, yang pada pokoknya
laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat material, dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat material pada saat perbaikan laporan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh termohon dan jajarannya, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan pada pelaksanaan teknis pengundian, nomor urut termohon bekerja sama dengan event organizer dan berdasarkan bukti daftar kehadiran pada saat pengundian nomor urut dihadiri oleh masing-masing pasangan calon partai politik pengusung, PJ Bupati, PJ Sekda, Kapolres, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pada pelaksanaan pengundian nomor urut tidak terdapat keberatan maupun sanggahan dari masing-masing pasangan calon. Hasil pengundian nomor urut tersebut dituangkan dalam berita acara nomor 18 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya berkenaan dengan dalil manipulasi penyampaian surat pemberitahuan, Mahkamah berpendapat permasalahan tersebut bukanlah tanggung jawab termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat khususnya pemilih tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini karena dibutuhkan kesadaran politik bersama untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada termohon. Jika sampai hari pemungutan suara belum menerima undangan, maka pemilih yang terdaftar dalam DPT bukan berarti kehilangan hak pilihnya. Karena pemilih yang terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih setelah Mahkamah memeriksa bukti termohon ternyata termohon telah mengeluarkan surat imbauan dan instruksi sebagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Bawaslu Kabupaten Palawang telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 064 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang kemudian dikeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya berkenaan dengan dalil ketidaknetralan PPK, PPS, dan KPPS, Mahkamah berpendapat sesuai lampiran 3 surat keputusan KPU nomor 485 dan seterusnya dianggap diucapkan, persoalan tersebut merupakan kewenangan penuh dari termohon untuk mengevaluasi kinerja jajarannya, sehingga apabila terdapat perubahan petugas PPK, PPS, dan KPPS, maka hal itu didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan atau mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai PPK, PPS, dan KPPS. Adapun perubahan nama-nama petugas PPK, PPS, dan KPPS telah dimuat dalam keputusan KPU Kabupaten 4 Lawang nomor 16 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 4. Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenan dengan adanya praktik money politik yang telah dilakukan oleh pihak terkait, bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan, video, dan tangkapan layar yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang membuat surat pernyataan dan video telah diberi uang untuk memilih pihak terkait. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh pemohon, telah ternyata pada surat pernyataan tidak terdapat data di mana pihak yang memberikan pernyataan tersebut menggunakan hak pilihnya atau di TPS mana kejadian tersebut terjadi, dan tidak menyebutkan pula bahwa pihak yang memberikan uang adalah pihak terkait atau tim pemenangannya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun berkenaan dengan dalil money politik yang dilakukan oleh Kurini, yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi bahwa tidak pernah melakukan money politik dan bukan merupakan tim pemenangan pihak terkait. Selain itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten 4 Lawang terkait persoalan tersebut. Sementara itu, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten 4 Lawang, telah ternyata dalil pemohon akuo, Bawaslu Kabupaten 4 Lawang telah menerima 5 laporan. Terhadap kelima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten 4 Lawang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak diregistrasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa permohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenan dengan terdapat keberpihakan aparatur sipil negara, ASN, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan terhadap dalil yang pada pokoknya menyatakan Amrullah selaku Kepala Desa Lampar Batu dan Suki selaku Kepala Desa Canggu yang diduga tidak netral atau memihak pihak terkait dengan berpose
membentuk jari angka 2. Setelah mahkamah memeriksa bukti pemohon, mahkamah tidak mendapatkan info pada kegiatan apa foto tersebut diambil dan siapa saja orang yang terdapat dalam foto tersebut. Foto tersebut hanya memperlihatkan 8 orang pria berdiri berjajar dan berpose dengan jari telunjuk dan ibu jari menghadap ke arah bawah tanpa disertai penjelasan lebih lanjut selain judul tersebut, judul tulisan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya terhadap dalil yang pada pokoknya menyatakan Suki yang ditangkap oleh Polres 4 Lawan karena melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap saksi mandat yang bernama Supriyanto. Faktanya bukan hanya Suki yang ditahan di Polres 4 Lawan, melainkan Supriyadi juga ditahan di Polres 4 Lawang, dan terhadap peristiwa tersebut Suki juga telah membuat pernyataan bahwa keributan terjadi karena Supriyadi menantang berkelahi dengan mengeluarkan senjata tajam dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, pemohon juga mengajukan bukti berupa video yang memperlihatkan seorang pria sedang berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Mahkamah berpendapat kedua bukti tersebut tidak dapat meyakinkan mahkamah karena bukti tersebut tidak secara utuh memperlihatkan artikel tersebut. Bukti tersebut hanya memperlihatkan judul artikel tanpa uraian utuh sebagaimana layaknya sebuah informasi di media, sehingga mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait keterlibatan kedua orang tersebut dengan salah satu pasangan calon. Adapun berkenaan dengan video yang memperlihatkan seorang pria berbicara menggunakan bahasa daerah, menurut mahkamah, video tersebut tidak memperlihatkan tempat, waktu, dan dalam kegiatan apa video tersebut diambil. Oleh karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan bukti yang diajukan oleh pemohon, sehingga mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya terlibatan ASN dan camat yang tidak netral dan memihak pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang bersangkutan telah memberikan pernyataan berdasarkan surat pernyataan klarifikasi dan terhadap dalil atas nama Munfajir yang bersangkutan justru telah pensiun sebagai ASN sejak 31 Desember 2024. Selain itu pemohon juga telah memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Talang Padang dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih lagi tidak terdapat rekomendasi Bawaslu berkenaan dengan dalil akuo dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo, Bawaslu menerima 6 laporan dugaan pelanggaran pemilihan, di mana laporan nomor 030 dan seterusnya dianggap diucapkan pada pokoknya tidak ditindaklanjuti. Kemudian laporan nomor 022, nomor 023 dan 024 dan 025 dan laporan nomor 057 dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya tidak diregistrasi. Dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 6. Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan terdapat pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi menggunakan hak pilihnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil adanya pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi menggunakan hak pilihnya berdasarkan hasil penulisan termohon dan seterusnya dianggap diucapkan, tidak ditemukan catatan kejadian khusus di dalam dokumen model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK, dan berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten 4 Lawang, pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan. Sedangkan berkenaan dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, bahwa permasalahan itu telah ditindaklanjuti melalui pengisian dokumen model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK yang pada pokoknya surat suara hasil pencoblosan saudara Eko Pratama Putra diambil dan dinyatakan tidak sah sebelum dimasukkan kotak dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kabupaten 4 Lawang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 065 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten 4 Lawang mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 7. Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkenaan dengan adanya tanda tangan yang identik dalam daftar hadir pemilih, bahwa terhadap dalil pemohon akuo mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon, telah ternyata pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi foto yang di dalamnya terdapat tulisan data per tanggal 12 November 2024 dan foto tersebut diambil pada tanggal 27 November 2024 dengan waktu pengambilan foto yang berbeda-beda.
Mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut karena bukti tersebut berasal dari foto yang tidak dapat dibuktikan keakuratannya serta hanya memperlihatkan lembar halaman tertentu dan tidak utuh. Selain itu, foto tersebut juga memperlihatkan tanggal pengambilan gambar yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024 atau sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang, sehingga tidak ada relevansinya. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya diucapkan. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya diucapkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, perolehan suara pemohon adalah 52.021 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 80.639 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 28.680 suara atau 21,57% atau lebih dari 1.990 suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati 4 Lawang tahun 2024, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Andai pun tersebut terpenuhi, kuat non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap ucapkan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:10 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Demikian para pihak, pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, pengucapan putusan. Untuk salinan putusan akan segera dikirim setelah persidangan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah